apa yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi poinnya adalah kita berusaha menjadi negara yang swasembada. Pada tahun 2021 sendiri, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia itu Cukup besar ya, Pak. hampir mendekati 1,5 juta kilo Kilo. CO2 ekivalen. Dalam rangka mewujudkan industri berwawasan lingkungan, konsultasinya pun lembaga pemerintahan, misalnya lab nih, sama-sama lab butuh AIMS, kedepannya bisa dikembangkan untuk Betul, arah bikin CEMS ya Pak. betul. Karena Ya. basicnya kan sama-sama online monitor. Arah kita bertransisi menuju industri hijau, maka Halo Sobat Greenis, have a nice day dan selamat datang kembali di Oasis, obrolan tematik seputar industri oleh BBSPJ PPI. Tepuk tangannya. Wah, mantap, seru sekali ya. Tim kreatif pun sampai semangat ikut tepuk tangan. Kenapa? Karena di Oasis itu materi-materinya selalu seru dan mendatangkan narasumber yang kompeten, expert di bidangnya, juga informatif untuk semua yang nonton Oasis. Jadi jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube BBSPJ PPI Kemenperin. Dan jangan lupa setiap episode Oasis untuk di like, share, dan komen. Oke, ada yang lebih spesial lagi nih Sobat Greenie. Kali ini narasumber yang kita hadirkan sangat-sangat spesial karena tim kreatif pun sampai rela jauh-jauh datang dari Semarang ke Jakarta untuk menjumpai beliau. Tak perlu berlama-lama lagi, saya Diah Hasina Variati bersama Bapak Andi Rizaldi STMM selaku Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian akan bersama-sama berbincang-bincang mengenai peran dan solusi jasa industri di Kementerian Perindustrian guna mewujudkan industri berkelanjutan. Oke, kita sapa dulu ya Pak Andi. Selamat pagi Bapak Andi. selamat pagi Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana lebaran juga, mohon maaf lahir dan batin ya Mohon maaf Pak. lahir batin. Iya Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan sebenarnya mungkin tadi Bapak melihat saya sedikit grogi saat briefing dan sekarang mungkin masih sedikit grogi juga nih Pak. Tapi sebenarnya justru saya bersyukur banget karena bisa bersua dan berbincang-bincang langsung dengan orang nomor 1 di BSKJI Kementerian Perindustrian. Oke Pak, semoga nanti apa yang kita obrolkan itu memberikan inspirasi untuk semua orang ya Pak. Baik, Pak Andi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebijakan nasional itu mempengaruhi arah dari industri yang ada di Indonesia. Mungkin dalam hal ini Bapak bisa menjelaskan peran dari Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut, Pak. Baik, terima kasih Mbak Diah dan tim kreatif dari acara yang kita sebut dengan Oasis, obrolan tematik seputar industri. Dan juga saya ingin menyapa kepada Sobat Krini yang merupakan penonton setia dari acara Oasis ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan dua hal swasembada, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi. Swasembada itu artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan energi sendiri. Jadi dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta jiwa, dengan ketersediaan sumber daya pangan, dengan ketersediaan sumber daya energi, maka semua harus didedikasikan untuk kebutuhan atau kepentingan dari 300 juta jiwa tersebut. Nah ini artinya apa? Artinya sumber daya tersebut harus diperlakukan secara arif dan bijaksana. Untuk apa? Untuk sustainability atau untuk keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini adalah hal yang penting, terutama bagi sektor industri. Karena di sektor industri selalu mengedepankan faktor efisiensi dan faktor efektivitas. Seperti itu, Mbak Dia. Oh oke Pak, menarik sekali. Dan mungkin tadi ketika Bapak bilang industri ada efisiensi dan efektif, ini juga di Kementerian Perindustrian juga sudah mencanangkan itu ya Pak untuk penerapan industri hijau ya, yang berprinsip juga dari efisiensi dan efektivitas. Menarik sekali ini. Artinya kalau boleh saya simpulkan, Kementerian Perindustrian itu juga sudah
punya amunisi untuk melindungi dan memajukan industri ya. Dan ini tentu sangat diharapkan oleh mereka selaku masyarakat industri. Dan dari penjelasan Bapak tadi, mungkin Bapak bisa juga menjelaskan lebih lanjut Pak terkait peran-peran nyata dari Kemenperin itu seperti apa Pak? Ya, jadi dengan terpilihnya Bapak Prabowo sebagai presiden, maka kami di Kementerian Perindustrian harus melakukan penyesuaian. Jadi termasuk penyesuaiannya dalam hal organisasi dan tata kerja di Kementerian Perindustrian. Ya, Nah, oleh sebab itu pada tahun 2025 ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian, di mana salah satu dari unit kerja yang ada di Kementerian Perindustrian yaitu adalah Pusat Industri Hijau. Mengapa Pusat Industri Hijau ini sangat penting? Karena terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo pada saat pidato beliau sebagai Presiden Republik Indonesia dalam rangka menuju swasembada pangan dan swasembada energi, maka kita ingin agar industri pun menuju industri hijau. Jadi industri yang ramah lingkungan, industri yang sustainability dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu dengan melihat perkembangan kondisi global misalnya, dengan melihat tantangan ke depan misalnya, nah sampai saat ini pun misalnya Indonesia tidak terlepas dari adanya emisi dari CO2. Jadi itu adalah merupakan tantangan terutama untuk sektor industri, karena pada tahun 2021 misalnya kita mencatat bahwa emisi dari gas rumah kaca itu mendekati angka 1,5 juta kiloton CO2 ekivalen. Nah ini kalau terus dibiarkan maka emisi ini akan meningkat. Oleh sebab itu Kementerian Perindustrian melalui Pusat Industri Hijau ini harus melakukan langkah nyata. Jadi antara lain misalnya kita juga harus punya rencana transisi menuju industri hijau, kemudian pengembangan ekosistem industri hijau, kemudian pengembangan industri kecil menengah hijau juga, kemudian jasa industri hijau, dan tidak lupa mungkin kita akan mengupayakan agar industri yang sudah menerapkan industri hijau tersebut bisa mendapatkan insentif, baik insentif fiskal maupun insentif non fiskal. Seperti itu Mbak Dia. Oke Pak. Berarti di samping itu juga mungkin dari Kementerian Perindustrian juga selain industri hijau juga ada untuk bangga terhadap produksi lokal juga ya Pak ya? Betul, ya. Di sisi lain dengan memperhatikan arah kita bertransisi menuju industri hijau, maka kita juga melihat kepada apa yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi poinnya adalah kita berusaha menjadi negara yang swasembada. Jadi ada swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Nah itu diupayakan melalui program yang disebut dengan P3DN, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di mana nanti implementasinya itu adalah produk-produk dalam negeri itu memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, sehingga nanti dalam memenuhi kebutuhan apapun, baik dari pemerintah, dari sektor BUMN, dari swasta, maka kebutuhannya itu harus memperhatikan tingkat kandungan dalam negeri untuk setiap produk itu. Jadi dengan kata lain, apabila nanti ada produk ber-TKDN misalnya, maka untuk kebutuhan pemerintah, BUMN, swasta, desa misalnya, nah itu harus membeli produk-produk yang ber-TKDN. Yang sudah bersertifikat TKDN. Sudah bersertifikat TKDN, betul. Gimana sih saya bisa melakukan sertifikasi TKDN atau mungkin industri hijau, atau tadi kan dibilang kita industrinya berwawasan lingkungan, artinya pembuktian bahwa industri tersebut itu sudah hijau atau sudah berwawasan lingkungan mungkin perlu hal-hal teknis ya Pak. Nah itu apakah sudah ada di Kementerian Perindustrian juga Pak sebagai bukti nyata bahwa industri bisa loh ke Kementerian Perindustrian juga untuk mewujudkan hal-hal yang diharapkan oleh kita semua? Ya betul sekali. Jadi kami di Kementerian Perindustrian tidak hanya membuat regulasi bagaimana industri itu harus memenuhi sustainability atau keberlanjutan, harus mengikuti kebijakan peningkatan produk dalam negeri dan sebagainya. Tapi juga kami menyediakan sarana-sarana untuk
dilakukan sertifikasi. Oke. Jadi di Kementerian Perindustrian ini kita memiliki 24 balai, di mana semua balai tersebut bisa memberikan sertifikasi, baik itu sertifikat industri hijau maupun sertifikat TKDN. Mm-mm. Dan dari 24 balai tersebut ada 11 balai besar dan Oke. 13 balai itu semuanya juga bisa memberikan pelayanan kepada sektor industri dan sektor lain Mm-mm, mm-mm. untuk memberikan sertifikasi industri hijau, sertifikasi TKDN, SNI, dan sebagainya. Oke, beragam layanan berarti ya Pak yang Betul. disediakan. Ya, Artinya sudah komplit nih, kita punya regulasi tapi juga punya cara bagaimana mewujudkannya ya Pak ya. betul. Nah itu tadi Bapak sampaikan bahwa ada 11 balai besar dan Ya, 13 balai standarisasi dan pelayanan jasa industri. Itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia Pak. ya betul. Jadi 24 balai yang kita miliki itu Mm-mm. tersebar mulai dari Aceh Hmm. sampai dengan Manado sampai Mm-mm. dengan Ambon. Pak itu juga sangat meminimalisir kebutuhan transportasinya ya Betul, Pak ya untuk industri yang dekat dengan mencari yang terdekat lah ya betul. betul. Ya. Nah itu salah satunya kalau gitu berarti ada yang di Semarang juga dong Pak ini. Di Semarang atau di Jawa Tengah kita memiliki balai besar, Mhm. yaitu Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Dan Pencemaran pencemaran. Industri Oke. atau disingkat BBSPJPPI, di mana balai ini bisa memberikan beragam pelayanan. Jadi Oke. mulai dari layanan pengujian, kemudian Mm-mm. kalibrasi, konsultasi, kemudian sertifikasi SNI, sertifikasi ISO 9001, sertifikasi ISO 14001, kemudian juga bisa memberikan sertifikasi TKDN, Oh, termasuk juga kalibrasi untuk monitoring kualitas lingkungan. oh iya, saya sampaikan kembali ya BBSPJPPI yang penyelenggara OASIS kali ini ya Pak. Betul sekali, Jadi ya. menjadi salah satu UPT yang ada di lingkungan BSKJI yang memiliki beragam jasa layanan seperti yang disampaikan Bapak. Ada pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi, optimalisasi teknologi, kemudian untuk penjualan produk juga ada ya Pak. Nah, Betul. wah ini saya senang sekali nih Pak. Pak Andi udah mulai spill-spill terkait dengan jasa layanan yang ada di BBSPJPPI ini. Siapa tahu ya Pak dengan spillnya Bapak nih tentang kemampuan BBSPJPPI, semakin luas pula jangkauan masyarakat industri tahu bahwa ada loh BBSPJPPI karena memang fakta di lapangan kadang-kadang tuh banyak industri yang memang belum mengenal oh ada UPT ya di Kemenperin, oh ada yang fokus di pencegahan pencemaran industri ya. Nah itu mudah-mudahan dengan spill dari Pak Andi ini semakin percaya nih dengan kemampuan yang ada di BBSPJPPI. Kalau nggak salah dengar tadi yang Bapak sampaikan ada jasa layanan pengujian, sertifikasi, kemudian kalibrasi. Dan tadi juga ada kalibrasi lingkungan ya Pak, di mana Betul. OPT lain tuh belum ada karena itu merupakan salah satu pengembangan layanan baru di BBSPJPPI dan cukup dibutuhkan oleh industri. Dalam pelaksanaannya tuh jasa-jasa tersebut untuk menjaga mutunya juga sudah tersertifikasi ya Pak ya? Betul. Oke, sudah terakreditasi juga ya, sudah terakreditasi. Ini sih kalau anak Gen Z bilangnya udah gacor ya, udah lengkap jasanya. Nah, di samping jasa teknisnya ini tadi, mungkin nanti kita bahas detail ya Pak terkait Baik. dengan jasa masing-masing ini. Kalau boleh saya bilang, berarti pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sudah hadir juga sebagai penyeimbang pasar ya Pak, karena teknis pun Kemenperin menyediakan. Tadi Bapak menyampaikan beragam layanan BBSPJPPI. Nah, tadi ada jasa layanan pengujian. Kalau saya bisa sampaikan pengujian ini di BBSPJPPI Sobat Grini ada yang namanya pengujian lingkungan dan pengujian untuk aneka komoditi dan sudah terakreditasi, sudah registrasi di Kementerian Lingkungan Hidup juga. Kemudian ada kalibrasi yang tadi Pak Andi sebutkan, ada kalibrasi untuk instrumen, juga yang terbaru adalah kalibrasi lingkungan. Dan itu cukup seksi karena sekarang itu dari tes pasar Pak, gas analyzer yang kita ruang lingkup baru dikalibrasi itu juga banyak diminati oleh industri karena mereka butuh. Oke, mungkin Bapak bisa menyampaikan juga selain hal teknis apa sih yang menjadi nilai plus dari BBSPJPPI ini Pak selaku salah satu UPT yang ada di Kemenperin Pak di BSKJI Kemenperin. Apa yang dilakukan atau jasa yang dilayani oleh
BBSPJPPI Semarang ini tidak hanya melayani kebijakan dari Kementerian Perindustrian. Oke. Jadi contohnya misalnya memberikan sertifikasi halal misalnya. Oke, ya. Karena fungsi dia atau peranan dia sebagai LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, maka apa yang dijalankan oleh BBSPJPPI Semarang ini bukan melaksanakan kebijakan dari Kementerian Perindustrian, tapi melaksanakan kebijakan dari kementerian atau dari badan yang bertanggung jawab di bidang halal. Oke, Dalam hal ya. ini adalah BPJPH, ya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, demikian pula halnya untuk kalibrasi misalnya. Kalibrasi yang dilakukan oleh BBSPJPPI Semarang ini melaksanakan kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Oke. Gitu. Jadi Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab untuk metrologi itu dilaksanakan kebijakannya oleh BBSPJPPI Semarang. Sejak tahun 2010, BBSPJPPI Semarang ini sudah bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum. Oh, Jadi yang awalnya balai ini merupakan Satker PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Sejak tahun 2010 bertransformasi menjadi BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, dengan demikian tujuan dari transformasi ini adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau kepada konsumen. Lebih baik dalam sisi apa? Dalam sisi tarif misalnya. Jadi dari sisi tarif tentu saja nanti Balai Semarang ini memberikan fleksibilitas melihat apakah dia industri kecil, industri menengah atau industri besar. Kemudian satu hal yang pasti akan lebih baik yaitu apa yang disebut dengan SPM, yaitu standar pelayanan minimum. Pasti ini lebih baik dalam kondisi atau setelah bertransformasi menjadi BLU dibanding sebelumnya sebagai Satker PNBP. Nah, demikian pula dalam hal misalnya akuntabilitas. Jadi akuntabilitas setelah menjadi BLU ini pasti harus lebih akuntabel gitu, harus bisa lebih dipertanggungjawabkan kepada publik penggunaan anggarannya, penerimaannya dan sebagainya. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki BBS PJPPI Semarang ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada klien atau kepada konsumen. Oke, Pak, itu artinya kelebihannya itu tidak hanya dari sisi teknis tapi juga non teknis yang seperti Bapak sampaikan tadi sudah BLU, artinya proses bisnisnya bisa lebih fleksibel ya Pak. Betul. Karena udah punya tarif sendiri ya Pak. Betul. Dan kalau nggak salah tarifnya ini juga sudah mengatur bagaimana melakukan kerjasama based on negosiasi. Betul. Kemudian ada tarif khusus juga yang tadi sempat Bapak sampaikan, ada apakah industri tersebut industri kecil. Betul. Atau mungkin mahasiswa yang membutuhkan, itu pasti ada perlakuan-perlakuan sendiri sesuai dengan regulasinya ya Pak. Baik Pak, tadi sudah Bapak sampaikan dan mungkin sudah saya sebutkan bahwa pengujian itu tadi kan ada pengujian lingkungan, baik itu air dan air limbah, emisi, kemudian ambien, getaran, lingkungan kerja, dan juga kalibrasi sama tadi sertifikasi. Nah, layanan lainnya itu sertifikasi pun beragam. Ada SNI atau kalau mungkin teman-teman Sobat Greenie butuh ISO 9001, 14001 atau industri hijau seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya industri butuh BIMTEK itu apakah bisa gitu Pak? Dan seperti apa? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Balai Semarang ini selain dari pengujian, kalibrasi, kemudian sertifikasi, juga ada konsultansi. Oh, ada konsultansi. Jadi ada konsultansi, juga ada pelatihan. Nah, pelatihan ini atau konsultasi ini juga bisa dilakukan in-house. In-house ini artinya di tempat klien, lokasi betul, klien, atau dilakukan di Balai Semarang sendiri, iya. gitu. Jadi tinggal pilih ya Pak. Tinggal nanti memilih apakah nanti kliennya mau melakukan in-house training atau in-house BIMTEK di pabriknya sendiri atau mau di tempat Balai Semarang. Gitu. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Balai Semarang ini sangat lengkap. Jadi mulai dari sertifikasi, pengujian, kemudian juga terkait dengan pembinaan SDM, dapat memberikan jasa berupa BIMTEK atau bimbingan teknis.
Termasuk misalnya ini kan dalam rangka mewujudkan industri berwawasan lingkungan, konsultansinya pun mengarah ke situ juga ya, meskipun selain juga terkait dengan manajemen. Kalau misalnya industri butuh, nggak tahu nih kemana saya harus menerapkan ISO 9001 atau standar-standar lain, selama itu kompetensinya, kompetensi SDM Balai Semarang atau BPSPJPP ini bisa, gas aja ya Pak, berarti Pak. Iya, betul. Iya. Nah, ini termasuk konsultasi yang banyak diminta atau dijumpai di klien dan calon klien itu adalah yang banyak sekarang itu pertek atau persetujuan teknis, atau mungkin mereka karena harus berwawasan lingkungan tadi ya Pak, harus punya IPAL tapi ternyata IPAL-nya atau instalasi pengolahan air limbahnya belum optimal. Harus kemana? Jadi tidak melulu harus nyari di luar, di Balai Semarang pun ada gitu ya Pak. Betul. Ya. Jadi seperti apa ya Pak? Mengatasi masalah tanpa masalah ya Pak. Iya, betul sekali. Oke. Nah, tadi di awal Bapak juga menyinggung adanya TKDN ya, Ya. sertifikasi TKDN. Ini alhamdulillahnya BPSPJPPI menjadi satu dari 14 UPT lain yang juga bisa melakukan sertifikasi TKDN. Jadi mungkin Sobat Grini yang butuh, baik itu barang maupun jasa, bisa juga ke BPSPJPPI. Nah, masih terkait dengan lingkungan ya Pak, karena BPSPJPPI ini kan core kompetensinya pencegahan pencemaran industri, senantiasa melakukan pengembangan layanan baru. Tadi disebutkan juga ada kalibrasi lingkungan yang mungkin di tempat lain, UPT lain belum ada. Nah, itu yang salah satu di dalamnya adalah melakukan audit CEMS atau Continuous Emission Monitoring System. Itu adalah salah satunya menjawab kebutuhan industri sesuai Permen LHK nomor 13 tahun 2021 untuk 10 sektor industri wajib. Nah, itu menurut Bapak berarti ini peran balai ini semakin kelihatan ya Pak ya, untuk layanan-layanannya itu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa pada tahun 2021 sendiri emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Indonesia itu cukup besar ya Pak? Hampir mendekati 1,5 juta kilo CO2 ekivalen. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan semakin meningkat. Kalau emisi meningkat itu hal yang jelek gitu. Berbanding terbalik misalnya dengan kontribusi manufaktur. Jadi kontribusi manufaktur misalnya pada triwulan ketiga tahun 2024 berada di posisi 17%. Pada triwulan keempat tahun 2024 misalnya kontribusinya naik 19%. Nah, ini hal yang bagus kalau kontribusi manufaktur. Kalau itu bagus ya, tapi kalau kebalikannya untuk emisi justru kalau meningkat itu adalah hal yang jelek. Tadi yang seperti disampaikan Mbak Diah, maka kita harus melakukan terus namanya continuous emission monitoring system. Ya, industrinya ya. Betul. Nah, namun demikian ini kan monitoring ini pasti menggunakan alat. Dan alat ini seperti alat-alat lain pada umumnya, ada alat ukur, ada alat mengukur volume, mengukur berat. Nah, itu harus dilakukan kalibrasi. Nah, supaya nanti alat ukurnya ini memang masih sesuai dengan standar. Nah, oleh sebab itu salah satu jasa yang diberikan oleh Balai Semarang ini adalah melakukan kegiatan kalibrasi untuk continuous emission monitoring system. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Balai Semarang. Pertama, melakukan audit rata. Kemudian melakukan audit CGA dan juga audit RCA. Jadi ketiga hal ini yang perlu dilakukan oleh industri-industri atau pabrik-pabrik yang sudah melakukan continuous emission monitoring system. Iya, untuk 10 sektor industri tadi ya Pak, ada Betul. kalau nggak salah ada pertambangan, ada pembangkit listrik, sampah termal dan lain sebagainya, ada 10 ya. Jadi ini cukup, dan itu kalau saya lihat dari 10 sektor industri itu cukup industri-industri besar ya. Artinya kalau BPSPJPPI bisa berkontribusi di situ ya cukup bagus ya Pak. Betul. Untuk melihat bagaimana pengendalian mutu lingkungan di industri-industri tersebut. Betul. Oke. Kalau nggak salah juga, BPSPJPPI di samping jasa industri yang banyak tadi ya, ada mungkin kurang lebih 10, itu juga
menghadirkan alat yang dikembangkan sendiri tapi juga nggak kalah nih sama buatan luar adalah Adaptive Monitoring System atau AIMS. Alat ini juga untuk online monitoring lingkungan, Pak, ya, Betul, untuk beberapa tipe. Nah, itu juga sebenarnya cukup menjawab ya, Pak, kebutuhan industri terkait monitoring lingkungan yang aktif kontinu di mereka ya. betul. Dan ini mungkin AIMS ini itu bisa menjadi cikal bakal nanti Mm-mm. pengaman lebih lanjut gitu. Oh iya 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 Jadi betul. ini juga AIMS ini yang perlu kita selalu promosikan. Kenapa? Karena AIMS ini diproduksi oleh dalam negeri Negeri betul gitu. ya. Jadi udah ada nih produk lokal jadi Betul. tetap Jadi harus. sekarang kan 10 sektor itu berdasarkan Permen LHK nomor 13 tahun 2021 itu harus dilakukan Continuous Emission Monitoring System. Hmm. Nah, AIMS ini memberikan salah Kedepannya satu ya. solusi Iya, gitu. kedepannya bisa dikembangkan untuk Betul, arah bikin CEMS ya Pak. betul, Karena ya, basicnya kan sama-sama online monitoring ya. betul. Oke, tapi kalau saat ini saya boleh spill sedikit Pak. AIMS itu kan banyak tipe ya, ada yang untuk monitoring terus-menerus untuk ambien, untuk air limbah. Itu banyak industri sudah minat Pak dan sudah ada di e-katalog juga. Jadi Oh, oke, baik. jadi kalau lembaga pemerintahan misalnya lab nih sama-sama lab butuh AIMS itu sudah bisa klik aja e-katalognya, nanti bisa pembelian di situ juga. Dan Baik. kemarin terakhir adalah di salah satu industri makanan itu juga sudah, meskipun dia belum wajib, nah ini nilai plus dari industri sekarang Pak, meskipun dia belum diwajibkan oleh regulator untuk memonitoring secara online atau terus menerus, dia tertarik untuk pasang AIMS. Karena apa? Karena dia juga butuh melihat benar nggak sih air limbahnya, di AIMS-nya di IPAL Pak, di Ya, instalasi pengolahan air limbah. betul, Jadi ini seperti kayak mutualisme aja ya Pak antara betul. pemerintah dengan industri ya. Meskipun jadi tidak melulu juga industri itu karena regulasi, tapi karena kepentingan mereka untuk lebih efisien dan efektif ya. Betul. Bapak Andi, setelah kita berbicara terkait jasa industri yang ada di BBSPJ PPI dan mungkin UPT-UPT yang lain juga, apakah betul kalau misalnya UPT dalam hal ini BBSPJ PPI harus cukup berpuas diri dengan kemampuannya yang sekarang, atau mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan supaya BBSPJ PPI ini tetap berjaya dan mempertahankan fungsi dan perannya kalau saat ini sesuai yang Permen nomor 1 tahun 2022 tadi ya Pak, untuk melaksanakan standarisasi industri 4.0 dan pelayanan jasa industri. Nah, itu supaya gimana sih caranya biar BBSPJ PPI dan mungkin UPT-UPT lain yang Bapak bawahi di lingkungan BSKJ ini tetap eksis gitu Pak, untuk mendukung kebijakan industri. Jadi fungsi perannya itu gimana? Ya, jadi industri itu kan selalu melakukan continuous improvement. Oke. Jadi continuous improvement ini dalam rangka menuju efisiensi dan efektivitas. Jadi industri yang baik itu adalah industri yang paling efisien. Jadi dengan cost yang sekecil-kecilnya tapi bisa berproduksi sebesar-besarnya. Oke. Nah, untuk itu maka di sini sangat diperlukan peranan dari balai, termasuk balai di Semarang ini. Karena kita sebagai regulator Kementerian Perindustrian juga berperan sebagai fasilitator bagi industri untuk menuju efisiensi, menuju efektivitas. Nah, dalam hal ini tidak cuma Balai Semarang saja yang perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Ya. tapi juga balai-balai lain sesuai dengan industri yang berkembang di daerahnya, itu juga perlu mengupgrade kemampuan, mengupgrade kompetensi, sehingga apapun kebutuhan industri itu bisa dilayani oleh balai-balai tersebut. Jadi misalnya saat ini, katakanlah kita perlu misalnya melakukan verifikasi terhadap produk-produk yang berasal dari impor misalnya. Oke, ya. Nah, itu juga harus dibarengi dengan kemampuan dari SDM maupun kompetensi dari balai. Oke. Gitu. Ada kemudian ada sertifikasi misalnya untuk olahan pangan gitu. Ini kepentingannya apa? Kepentingannya nanti pada saat pangan itu diekspor, dia sudah memiliki sertifikat.
Nah, ini juga ada sertifikasinya. Nah, itu juga merupakan peluang bagi buat balai untuk meningkatkan pendapatan sekaligus juga untuk meningkatkan kompetensi balai, dan dengan cara tersebut berarti kita meningkatkan kualitas atau mutu dari produk industri sehingga bisa diekspor, bisa diterima oleh negara lain. Oh iya ya Pak, berarti memang harus selalu mengupgrade diri ya Pak, baik Betul, dari sisi sumber daya manusianya dan mungkin sumber daya yang lain ya Pak. betul, Dan itu artinya kan tadi Bapak bilang kalau industri aja continuous improvement, berarti UPT juga harus continuous improvement betul. ya, harus selalu berinovasi, mengembangkan layanannya. Kemudian tadi adaptasi terhadap teknologi. Wah, akhirnya pada akhirnya disimpulkan UPT juga harus berkelanjutan juga ya, nggak hanya Betul, industri. betul. Wah, seru sekali ya Pak pembahasan kali ini, tapi memang sebenarnya ada banyak hal yang saya ingin tanyakan lebih lanjut nih, mumpung ketemu expertnya. Tapi apa daya, dari tim kreatif tadi sudah ngode nih Pak, bahwa apa namanya, udah ada keterbatasan waktu episode. Baik. Jadi, tapi sebelum berakhir nih, minta waktu sedikit ya tim kreatif. Jadi, mumpung ada di Oasis, pendengar setia dari Sobat Green nih Pak, untuk pelaku usaha mungkin ada pesan-pesan sendiri. Ya, jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada tim kreatif dari Oasis, obrolan tematik seputar industri yang sampai saat ini sudah mencapai episode ke-7 Iya ya. Pak, doakan Pak masih berlanjut terus ya Pak, biar Semoga sukses terus. nanti berlanjut sampai episode 70, 700 dan Ah, seterusnya. Nah, siap tentu kerja saja. keras ya tim kreatif. Nah, tentu saja ini harus diikuti tadi. Jadi tidak hanya industri yang continuous improvement, tidak hanya balai yang continuous improvement, tapi juga Oasis ini juga melakukan hal yang sama, yaitu Oh ya, continuous improvement. oh ya siap Pak. Sehingga peranan dari Oasis akan menunjang peranan dari Balai Semarang, kemudian peranan dari Balai Semarang juga akan menunjang peranan dari sektor manufaktur. Iya Sehingga betul. tadi misalnya kalau triwulan ketiga 2024 kontribusi kita 17%, kemudian triwulan Triwulan keempat 19%. Nah, kita harapkan triwulan pertama 2025 bisa 20%, ya, amin 21%, dan amin seterusnya. ya. Ya. Itu tidak terlepas dari peranan balai, tentu saja nanti peranan dari tim kreatif dari Oasis. Dan Wes. saya berharap tim kreatif dari Oasis ini akan terus melakukan continuous improvement untuk memberikan kontribusi Balai Semarang yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan Amin. sektor Baik Pak, manufaktur. ya itu menjadi amanah buat kita khususnya tim kreatif dan juga untuk industri supaya tetap berkelanjutan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Andi atas waktunya, kesediaannya untuk hadir di Oasis spesial nih nomor 7 dihadiri oleh Pak Andi. Nah, dan saya juga sangat bersyukur bisa ada di sini bersama tim kreatif bertemu Pak Andi yang telah memberikan informasi yang cukup detail terkait bagaimana kebijakan nasional itu memberikan pengaruh terhadap industri dan pada akhirnya seperti apa peran nyata Kementerian Perindustrian selaku pemerintah untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan oleh industri, yaitu dengan hadirnya, salah satunya adalah dengan hadirnya UPT-UPT yang ada di lingkungan BSKJI, dan lebih khususnya lagi adalah hadirnya BBSPJ PPI dengan jasa-jasa industri yang ditawarkan untuk industri, dan dengan nilai-nilai plus yang sudah disebutkan tadi seperti sudah BLU, kemudian tarif yang kompetitif, dan jasa industri yang sangat lengkap. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andi, dan untuk Sobat Greenie, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut tentang BBSPJ PPI masih belum puas dengan hadirnya Oasis kali ini, silahkan untuk mengulik website nih. Website insya Allah sudah kami update setiap saat. Kemudian bisa juga call di admin 082134525006. Jadi kalau yang penasaran atau butuh nih, oh ternyata Balai Semarang bisa langsung kontak di WA tersebut dan juga nanti tercantum di layar. Oke, dan jangan lupa saya ingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Andi, dan terima kasih kepada seluruh Sobat Greenie. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Oasis, obrolan tematik seputar industri.